maka terjadilah semacam konsensus kesadaran baru pencerahan, yaitu kesadaran tentang apa yang kemudian dikenal dengan pluralitas pemahaman. Karena orang punya latar belakang berbeda, maka pilihan ayatnya atau favorisitas ayat juga berbeda. Begitu juga tafsirnya juga berbeda. Nah, ini harus diakui bahwa tidak mungkin pemahaman orang terhadap ayat itu mesti sama, karena pilihan ayat pun berbeda, latar belakangnya berbeda, maka ayat yang sama pun bisa ditafsir secara berbeda. Maka disepakati bahwa pluralitas paham keagamaan itu merupakan fakta. Karena ini sebagai fakta diakui, maka digaris apa yang disebut dengan pluralisme paham keagamaan tidak bisa dihindari. Jadi ada dua periode tadi, liberalisasi, kemudian liberalisme dan pluralisme di dalam memahami agama. Nah, ketika paham agama sudah berbeda-beda, begitu banyak, dan masing-masing punya pendukungnya sendiri-sendiri, dan pendukung masing-masing paham itu mungkin didukung juga oleh kekuasaan yang berbeda-beda, maka terjadilah perang bukan hanya antar penganut agama, tapi sekaligus kekuasaan yang menganut paham yang berbeda tadi. Konflik agama telah menyatu dengan konflik kekuasaan karena didukung oleh para penguasa masing-masing. Nah, ini menambah semakin berdarah-darah. Maka ada wisdom baru, yaitu bahwa kekuasaan mesti dipisah dari keyakinan agama. Kalau paham agama A didukung oleh kekuasaan, paham agama B didukung oleh kekuasaan B, begitu seterusnya, maka konflik bukan hanya antar umat beragama, tapi antar umat beragama plus kekuasaan masing-masing. Maka inilah lahir wisdom ketiga, yaitu sekularisasi. Kekuasaan harus dipisah dari keyakinan agama yang bersifat personal, karena memang dua hal itu domainnya beda. Kekuasaan itu adalah fakta publik, sementara keyakinan adalah fakta personal. Maka itulah yang telah menjadi pegangan dunia modern, bahwa mesti diakui adanya kemerdekaan untuk membaca kitab suci, diakui adanya kebinekaan memahami kitab suci, dan diakui perlunya dipisah antara domain keyakinan dengan domain kekuasaan politik. Ini bukan berarti bahwa kekuasaan melawan agama. Agama dipisahkan dari kekuasaan secara diametral, tapi wilayahnya berbeda. Ada semua dalam diri manusia, tapi satu bersifat personal, yang satu bersifat publik. Agama didakwahkan dari hati ke hati, tapi kekuasaan atau politik bisa diputuskan secara publik dan bisa dipaksakan jika itu menyangkut satu wilayah tertentu. Nah, ini wisdom ini sesungguhnya ada di dalam Islam, dan saya pikir Indonesia ini juga mendapatkan wisdom seperti itu. Kenapa Indonesia yang anutan agamanya mayoritas Islam, dan orang yang mengatakan al-muslimun al-indonesiun kulluhum nahdiyun ilaman abad. Pada dasarnya manusia Indonesia itu enak, kecuali yang kemudian nggak mau. Nah, di dalam hal ini, maka kenapa Indonesia itu bisa menerima Pancasila dan tidak ngotot ya, umat Islamnya untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri Islam secara formil? Ya karena sesungguhnya keberagaman untuk konteks kenegaraan itu adalah keberagaman yang bersifat inklusif. Inklusif, substantif, bukan yang bersifat formal, personal. Maka kalau gitu kita bisa melihat apa sesungguhnya inti ajaran Islam tentang negara itu apa? Inti ajaran Islam tentang negara itu sebenarnya dua.
Pertama, bahwa tujuan negara mustilah keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas tahkumu bil 'adl. Dan di dalam ajaran pesantren juga ada dalam kitab Jarut Tauhid. Ketika menyebut sultan itu predikat yang harus melekat adalah as-sultan al-adil. Tidak menyebut agama. Ada sebuah bait di sana wa wajibun nasbul imamil adli bi syar'in hatman la bi hukmil aql. Wajib hukumnya menegakkan kekuasaan yang adil. Ini keharusan syarat, bukan sekedar keharusan nas. Bi syar'in hatman la bi hukmil aql. Dan saya kira ini cocok juga dengan makalah dari yang sering dirujuk justru oleh kelompok fundamentalis, itu seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, meskipun sebenarnya rujukannya sebenarnya dari Ibnu Aqil, itu bahwa yang penting dari kekuasaan adalah keadilan. Allah yang suruh daulah al-adilah walau kanat kafiratan. Allah bakal menolong negara yang adil meskipun kafir. Sebaliknya, wallah yang suruh daulah al-zalimah. Allah tidak akan menolong, tidak sudi menolong negara yang zalim meskipun mengaku Islam. Jadi keislaman sebuah negara sebagai lembaga publik itu pada perilakunya, yaitu adil, bukan pada mereknya. Nah, yang kedua, prinsipnya adalah bagaimana keadilan dicapai. Manhajnya apa? Manhajnya adalah wa amruhum syura bainahum. Sebenarnya dua itu yang paling pokok di dalam Islam tentang prinsip negara. Keadilan sebagai tujuan, syura bainahum sebagai manhajnya. Para kiai junjungan kami mengatakan bahwa Pancasila itu ada di situ. Keadilan sosial itu yang terakhir, itu ghoyahnya, tujuannya ada di sana. Dan wa amruhum syura bainahum ada dalam sila keempat. Jadi secara prinsip ini sudah sangat Islam. Apalagi ditambah ada persatuan, ada kemanusiaan, ada ketuhanan. Jadi oleh karena itu negeri ini meskipun mayoritas muslim dan muslim dalam muslim yang akan saya sampaikan diterima sepenuhnya. Dan sekarang ketika ada arus untuk formalisasi negara seperti yang ada di atau digagas oleh kelompok-kelompok radikal, kita mengokohkan kembali bahwa Indonesia dengan NKRI dan Pancasilanya itu sudah, dalam bahasa kami itu sudah final. Jadi bagaimana ini wadah kebersamaan ini bisa kita bina, dan inilah dunia, inilah bumi Allah di mana semuanya ada. Tapi yang penting adalah di sana kita berlomba untuk memberikan yang terbaik bagi sana. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.